Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi penilaian K13 untuk guru di SMK Nusa Persada tahun 2021. Ya, kami sudah mempersiapkan dua aplikasi, yaitu nilai guru 2021 itu untuk semua guru mapel, kemudian aplikasi rapot itu yang akan digunakan oleh wali kelas untuk mencetak rapot baik versi sesuai panduan SMK tahun 2017 maupun yang untuk versi 2000 revisi 2019. Aplikasi ini kami buat menggunakan Microsoft Excel 2010 ya, sehingga kami sarankan untuk penggunaannya menggunakan aplikasi Office-nya adalah Office 2010 ya. Karena nanti apabila digunakan atau dibuka pada versi 2019 bisa, tetapi nanti pada saat dimasukkan oleh wali kelas yang wali kelasnya ternyata versi Office-nya 2010 itu nanti muncul pesan aplikasi tidak bisa dibuka ya, karena sudah dibuka di aplikasi versi yang lebih tinggi ya. Aplikasi ini tidak bisa dibuka melalui Excel ya. Misalnya kita sudah buka Excel kemudian kita open file, ini nggak bisa karena ini formatnya adalah aplikasi ya, walaupun ini aplikasi Excel ya, karena sudah diinjek dengan bahasa pemrograman Visual Basic ya. Langsung aja kami lanjutkan untuk tutorial penggunaan aplikasi nilai ini. Yang pertama-tama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah untuk membuka aplikasi ini ya, langsung diklik 2 kali pada filenya ya, atau klik kanan open ya. Kemudian tunggu sampai muncul password ya. Kita harus memasukkan password ya untuk melindungi aplikasi dari penggunaan pihak lain ya. Kemudian masukkan passwordnya yang nanti akan di-share oleh bagian kurikulum ya. Kemudian muncul pembukaan seperti ini ya. Aplikasi ini menggunakan makro ya. Kalau dibuka manual nanti ada pesan untuk mengaktifkan makro ya, tapi kalau ini sudah langsung makronya aktif ya. Nama sekolah tidak perlu dirubah, alamat sudah kami isikan, nama kepala sekolah juga sudah kami isikan. Yang perlu Bapak Ibu guru lakukan adalah mengganti nama guru mapel ya sesuai namanya masing-masing, kemudian mapel yang diajarkan ya, baik di kelas 10, 11 maupun 12. Jadi misalnya Bapak Ibu guru mengajar di kelas 1 atau kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 bisa dalam satu aplikasi ya. Misalnya bahasa Indonesia kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau PKN kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Ini bisa dilakukan dalam satu aplikasi ini. Jika Bapak Ibu guru mengajar lebih dari satu mapel pada masing-masing tingkatan, gunakan dua aplikasi yang berbeda ya untuk penyimpanan filenya ya. Kemudian untuk semester silahkan dipilih, tinggal diklik ini dipilih semesternya mau semester ganjil atau semester genap sesuai kondisi yang sedang berlaku ya. Kemudian KKM ini ada dua, kelas 10 KKM pengetahuan, KKM keterampilan ya. Kemudian KKM kelas 11 juga sama, keterampilan pengetahuan dan keterampilan dan seterusnya. Kalau di sini tertulis nama mapel kelas 13, KKM kelas 13 itu yang untuk SMK 4 tahun ya. Kemudian untuk tutorial penggunaan aplikasi rapot ini, apabila masih bingung nanti silahkan diklik sini, nanti akan terbuka video atau
tutorial secara manual penggunaan aplikasi penilaian K13 ini. Kemudian kalau sudah, kita buka ya data siswa. Ya, data siswa ini sudah saya masukkan semua, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, baik farmasi maupun multimedia. Ini tinggal mengganti kelasnya sesuai kelas yang Bapak Ibu ajar, ya, contohnya kelas 10 mm ya. Ini ada 10 siswa ya, ini sudah kita inputkan ya. Jika belum ada, nanti silahkan minta data siswa ini ke bagian kurikulum, kemudian silahkan dikopikan ya dengan cara copy paste value ya, atau copy paste format ya, sehingga nanti ini tidak akan berubah ya. Kemudian kalau data siswa ini sudah sesuai ya, silakan dilanjutkan dengan melihat indikator penilaian sosial. Di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun ya, dan lain sebagainya. Nanti ini isiannya silahkan ditambahkan jika ada yang perlu ditambahkan atau mau diganti, monggo silahkan. Apabila ada yang kurang tepat ya, misalnya di sini ada yang kosong-kosong, ini bisa ditambahkan ya, atau dibiarkan hanya ini aja indikatornya ya. Jika sudah ya, kita tidak langsung ke penilaian ini, tapi kita akan membuka dulu pengaturan, termasuk pengaturan ini, indikator sosial ya, dan sebagainya di setting aplikasi ya. Ini bisa kita lihat di sini ada settingan kelas yang muncul di pilihan data siswa tadi ya, kemudian indikator sikap spiritual ya. Jika ada yang perlu diganti, monggo silahkan diganti, atau mau ditambahkan ya untuk penilaian, silahkan ya. Karena semakin banyak nanti akan semakin kompleks penghitungan rumus dari Excel ini. Kemudian kompetensi sikap sosial ini yang tadi bisa kita lihat di sini, indikatornya jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi ya. Ini settingannya dari sini ya, ini ya. Nanti silahkan jika ada yang perlu ditambahkan ya. Kemudian keterangan untuk deskripsi nilai pengetahuan ya, misalnya ini nanti untuk penulisan deskripsi secara otomatis ya oleh program ya. Apabila nilainya terbaik, tertinggi, nanti akan muncul secara otomatis sangat menonjol pada nanti sesuai KD yang dituliskan di sebelah kanannya ya. Kemudian nilai terendah, perlu meningkatkan pemahaman mengenai KD yang paling rendah nilainya ya. Kalau standar ya, sudah baik dalam memahami KD sesuai yang kita tuliskan. Demikian juga untuk keterangan atau deskripsi nilai keterampilan. Nilai tertinggi ya sangat menonjol pada keterampilan KD 4 ya, isinya yang mana ya, KI 4 ya. Kemudian nilai terendah ya, perlu meningkatkan keterampilan pada sesuai KD yang kita tuliskan ya. Dan jika sudah baik atau standar, sudah terampil dalam KI titik-titik ya, sesuai yang kita tuliskan di sini ya. Kemudian di sini ada pengaturan KD ya. Di semester 1 otomatis biasanya adalah diawali dengan KD 1 ya, 3.1. Nanti silahkan ini diganti sesuai KD masing-masing dari Bapak Ibu ya. Nanti bisa di copy paste ya, di copy paste ya. Silahkan nanti diisikan ya, mau ditulis manual monggo, mau di copy paste monggo ya. Kalau copy paste silahkan di copy ya, formatnya adalah value ya. Ini contohnya KD 31. Ini mulai dari KD ke berapa? Oh, misalnya di semester genap mulainya dari KD 6, 3.6. Nah,
otomatis di sini ada 36 dan seterusnya ya. Ini saya kembalikan ke KD1 ya. Kemudian spiritual dan sikap, nilai yang menonjol jika lebih besar atau sama dengan 3 ya, rendahnya 2 ya. Kemudian nilai pengetahuannya lebih besar sama dengan 71 ya. Terendahnya lebih kecil atau sama dengan 69. Kemudian keterampilan itu lebih besar atau sama dengan 70, dan yang terendah lebih kecil atau sama dengan 69. Ini bisa Bapak Ibu lihat pada panduan penilaian SMK tahun 2018. Kemudian untuk bobot penilaian nanti silahkan sesuai yang berlaku bagi mata pelajaran Bapak Ibu ya, silahkan ini diisi, bisa diganti ini yang putih-putih ini ya. Oh, misalnya bobot hariannya mau dinaikkan menjadi 3, UTS-nya 1, UAS-nya tetap 1 ya, dan sebagainya. Kemudian nilai keterampilan juga sama, bobot prosesnya berapa, produknya berapa, bobot proyeknya bagaimana, nilainya ini. Kemudian tampilkan nomor KD di deskripsi. Ini adalah nomor KD ini akan dimunculkan di deskripsi. Jika tidak ingin ditampilkan ya, langsung nanti isi KD-nya kita tidak ya, seperti ini ya. Jadi nomor KD-nya tidak akan ditampilkan, tapi akan langsung dituliskan KD yang bersangkutan ya. Ini saya contohkan untuk pengisian KD-nya ya. Saya akan bukakan untuk file KIKD ya, misalnya mapel saya pemrograman dasar ya. Ini KD-nya saya ambilkan KD 1 sampai 5 untuk semester 1 ya. Nanti silakan dikopikan di sini ya. Match destination formatting ya, nanti tidak akan berubah ya. Kemudian yang lain nanti bisa dihapus ya. Ya, bisa dihapus seperti ini ya. Sehingga nanti ini ya, kalau tidak ingin nanti ya nomor KD-nya ini ada, nah, ini silahkan dihilangkan ya, karena ini nanti akan mempengaruhi deskripsi otomatisnya. Jika ada angkanya otomatis akan juga ditampilkan ya. Ini untuk KI pengetahuan ya, KI 3 ya, ada di bagian atas untuk kelas 10. Kemudian KI 4 nya keterampilan ada di bagian bawahnya ya. Ini langsung ditunjukkan jumlah KD-nya berapa. Nah, ini ada 5 ya, ini kita bisa lihat 1 sampai 5. Kemudian yang kanannya untuk kelas 11, kelas 12 ya, dan yang kelas 4 tahun ya. Itu untuk pengisian KD-nya ya. Nanti silahkan diisi sesuai KD masing-masing dari mata pelajaran Bapak Ibu ya. Ini ya. Kemudian ya, kalau sudah selesai di settingan aplikasi ini ya, silahkan memasukkan nilai spiritual ya. Untuk nilai spiritual ya, ya nanti jangan lupa dipilih dulu kelasnya ya. Kelas berapa? Kelas 10 mm ya, ini. Kemudian di sini berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini sumbernya dari mana? Ini dari setting aplikasi tadi ya. Ini berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Jadi ini akan mempengaruhi nilai di sikap spiritual. Di sini ada isian skala 1 sampai 4 ya. 4 selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 pernah ya. Ini adalah maksudnya
pertemuan satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kita bisa mengambil sampling untuk penilaian spiritual itu pada mata pelajaran kita 4 kali pertemuan. Ya, ini jadi 1, 2, 3, 4 itu untuk 4 pertemuan. Ya. Misalnya kita isi ini, ya, selalu nilainya 4. Ya. Kadang-kadang nilainya 2. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya 3, sering. Ya, ini sering. Ya. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Ya. Kadang-kadang. Ya. Kemudian memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Ini yang nggak pernah ngomong di kelas, nggak pernah ikut mengucapkan salam. Ya. Tidak pernah. Nah, ini sebagai contoh aja. Ya. Bersyukur selalu. Ya. Ini nanti ya silahkan diisi sesuai kode 1, 2, 3, 4-nya. Ya. Ini sampai dengan tadi indikator yang sudah kita siapkan. Ya. Ini tadi ada 4 yang kosong. Ya. Kemudian kalau sudah jangan lupa untuk diklik simpan. Ya. Kemudian kalau sudah ada nilainya dan itu tidak terpakai, silakan diklik hapus semua nilai spiritual. Nanti ini akan kosong. Ya, dengan catatan kalau sudah diisi kemudian dihapus semua, itu pada saat klik sudah terlanjur diklik, itu tidak bisa di-undo atau tidak bisa dibatalkan. Ya. Kemudian penilaian yang kedua, nilai sosial. Ini masih sama dengan yang tadi, ya. Seperti di spiritual, menggunakan kode, ya. 4 selalu, sering, ya. Datang tepat waktu, ya. 4. Nah, terus misalnya ini Dani sering, ya. Sering itu berarti pernah tidak tepat waktu, ya. Dan lain sebagainya, ya. Silahkan diisikan, ya. Kemudian yang ke ini kita isi pengetahuan, ya. Di sini sudah dipersiapkan, ya. Tadi ada 5 KD yang saya masukkan, ya. Di sini yang lain saya hapus, ya. Ini hanya muncul 5 KD sesuai yang kita setting di setting aplikasi, ya. Di sini ada penilaian tugas, ya, penilaian harian. Apakah dua-duanya harus diisi? Tidak, ya. Kemudian jika KD 32 misalnya tidak ada penilaian, ya tidak usah dikasih nilai, dikosongi saja, ya. Ya, misalnya KD 1 ada penilaian. Ini ranknya dari 0 sampai 100. Misalnya 80. KD 2 tidak ada. KD 3 penilaian tugas, misalnya 90. Ya, dan seterusnya. Kemudian ini ada penilaian tugas dan penilaian misalnya 78. Ini 70, ya. Ya. Kemudian ya di sini nanti akan muncul nilai akhir apabila di sini sudah dimasukkan nilai UTS dan nilai UAS-nya. Ya. Ini kalau bingung kenapa kok di sini KD-nya cuma muncul itu, ya nanti silahkan klik lihat KD. Ini bisa kita lihat KD-nya pengetahuan yang kita isi ini, ya. Kenapa kok cuma muncul 5? Karena kita hanya menampilkan atau mengisi 5 KD, ya. Masih lanjut ini ke nilai UTS, ya. Nilai UTS silahkan diisi sesuai dengan hasil nilai UTS, ya. Ya, kemudian nilai UAS-nya, ya, misalnya seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah mengisi ini diklik dengan tombol simpan, ya. Nanti akan muncul nilai akhirnya, ya. Ya, ini nilai akhirnya adalah 77. Ini adalah kalau
penghitungan dari nilai keseluruhan, ya. Baik nilai harian, UTS, dan nilai UAS, ya. Kemudian nilai keterampilan, ya. Nilai keterampilan, ya, di sini ada proses, ya, produk, dan proyek. Ya, silahkan diisi sesuai penilaian yang dilakukan, penilaian keterampilan yang dilakukan oleh masing-masing mapel Bapak Ibu guru. Ya. Di sini kami menyediakan 4. Ya. Apakah itu penilaiannya proses, produk, atau proyek. Kemudian prosesnya ini kan ada 2. Ya. Jika di KD ini tidak ada penilaian keterampilan, maka dikosongkan saja. Ya. Ini saya contohkan KD 1 ada penilaian proses 1, penilaian proses 2, ya. Kemudian di KD 2 hanya produk, ya, 80, ya. KD 4 nya proyek, membuat produk, ya, membuat proyek, ya. Kemudian di sini, ya, belum akan muncul nilai akhir jika ini belum diklik simpan. Ya, ini kita simpan dulu. Ya. Ini KKM-nya sesuai yang sudah kita tuliskan di depan. Ya. Ini nilai akhirnya 80. Ya. Kita sudah melakukan penilaian sikap spiritual, sosial, kemudian nilai pengetahuan. Ya. Untuk nilai spiritual dan sosial ini diutamakan bagi mapel PAI, ya, pendidikan agama Islam dan agama Kristen atau Katolik, ya, dan PKN, ya. Ini yang kewajiban untuk memberikan nilai spiritual dan sosial, ya. Kemudian untuk penilaian yang lain yaitu dari guru BK, ya. Ini yang penilaian sikap. Kemudian, ya, setelah pengisian nilai ini selesai, kita bisa melihat hasilnya di rekap nilai, ya. Rekap nilai, ya. Ini kenapa kok kosong? Nah, ini perhatikan di sini. Tadi yang kita isi adalah kelas 10. Ya, di sini otomatis, ya, sangat menonjol pada menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Ya, di sini nilainya sudah muncul. Ini yang keterampilan, ya, kita belum isi, ya. Mungkin ada yang kosong, ya. Nah, akhirnya 80. Karena nilai inilah nanti yang akan kita kasihkan ke wali kelas, ya. Ya, ini sampai nanti harusnya muncul kode, ya. Kita cek dulu nih penilaiannya. Apakah harus terisi semua, ya. Kita coba.
kelas 10 mm. Ya, ini sudah muncul ya sikap spiritualnya, jadi harus diisi semua. Sikap sosialnya ya kita isikan ya, simpan. Sikap sosial, sebentar. Oh, ini kelas keliru ya, kelas 10 ya, belum kita isi ya. 4 4 4 4 3 3 3 3 kita simpan ya. Ini sudah muncul, ini adalah kode keterangan ya, contohnya nilai spiritual dan sosial A, B, dan DE itu adalah sesuai dengan urutan tadi indikatornya ya. Dan ini nilai keterampilan ya, nilai keterampilan belum masuk. Oh, ini kelas keliru nih nilainya ya, kelas 10 ya. Misalnya ini 80, ini 70, kemudian ini 80, ini 90 ya, 80. Ya, jadi jangan lupa untuk klik simpan untuk setiap input nilai ya. Ini sangat menonjol pada keterampilan 427 ya, KI 4 ya. Ini kenapa masih muncul seperti ini, karena di settingan ini kita masih keterampilannya ini masih KI 4 KI 4 ya, belum kita isikan sesuai KD dari masing-masing mapel ya. Itulah Bapak Ibu guru untuk penggunaan aplikasi penilaian K13 versi 2021 ya. Ini jadi sampai batas yang Bapak Ibu guru lakukan sampai di rekap nilai. Inilah nanti yang akan dikopikan ke aplikasi rapot versi penilaian SMK 2017 maupun versi 2018-nya. Nanti tinggal wali kelas tinggal klik ini ya, kemudian pilih copy ya. Nanti hasil ini yang akan kita kasihkan ke wali kelasnya. Atau bisa juga misalnya ini ya, Bapak Ibu bisa langsung ini salin copy, dia akan menseleksi semua yang ada di sini. Kalau kosong ya nanti akan kosong ya. Jadi ini tinggal ini akan dikerjakan oleh Bapak Ibu wali kelas ya. Tinggal rekap ini, kemudian salin untuk copy, kemudian tinggal kopikan ke aplikasi rapot ini ya. Kemudian jika ingin Bapak Ibu guru memiliki dokumen untuk penilaian ini, bisa mencetak ini semua nilai-nilai yang untuk pegangan Bapak Ibu guru ya, sebagai bukti sudah melakukan penilaian. Di sini ada cetak cover ya. Ini sudah ada namanya tinggal ganti. Yang di sini sesuai mapelnya. Ini manual semua di sini untuk buku penilaiannya ya, untuk pengisian ini ya. Jadi ini tinggal mengganti nama mata pelajaran, nama guru mapel, dan kelasnya ini manual semua ya. Kemudian cetak jurnal. Sebentar, ini mode edit ya, cetak jurnal ya. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan ini untuk jurnal kegiatan yang dilakukan di kelas Bapak Ibu semuanya ya.
Ini sudah ada contoh ya. Nilai jurnal perilaku ya, ini juga sama, pengisiannya manual ya. Kelasnya kelas berapa, semester berapa ya. Kalau enggak ini di print berupa format, nanti diisi pakai pulpen ya, pakai kertas ya. Kemudian ini cetak sikap ya, ini juga nanti manual ya. Mau diisi angkanya berapa, labelnya ya, ini silahkan nanti diisi ya. Untuk cetak spiritual juga sama, cetak pengetahuan ya. Ini kenapa kosong ini, kelasnya belum kita pilih ya. Ini ya, misalnya ini manualnya, nanti yang mau diinputkan ke penilaian ini, penilaian sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan ya. Ini formatnya yang sudah disediakan ya. Jika ingin mencetak ini ya, silakan ini klik cetak halaman ya, cetak halaman yang sedang ditampilkan ya, nanti diklik OK ya. Kemudian untuk mencetak pengaturan kertasnya ya, defaultnya adalah A4 ya. Ini kalau legal berarti dia lebih panjang dari folio, yaitu 35 cm panjangnya ya. Ya, demikian Bapak Ibu Guru untuk penggunaan aplikasi ini. Semoga bermanfaat untuk kegiatan penilaian K13 Bapak Ibu Guru semua, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan pada rumus atau program ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke bagian kurikulum atau ke kami ya. Demikian tutorial penggunaan aplikasi penilaian K13 tahun 2021 SMK Nusa Persada Tengaran. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.